Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah. Salawat beserta salam akan senantiasa sama kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kecintaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua salam umatnya. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan sebentar pengurus AKM beserta begitu pula kepada seluruh segenap para kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Pada kesempatan malam hari ini, setelah kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, maka kita isi dengan amal dakwah, di mana saya selaku narasumber atau pengisi. Mungkin dari sebahagian kita belum ada yang mengetahui. Perkenalkan, diri saya adalah Abdul Rahman Dailan, atau yang dikenal dan disapa dengan Ustadz Ujai, pengisi daripada program Damai Indonesia Festival serta Cahaya Hati Indonesia, dan juga seperti beberapa televisi yang ada di Indonesia. Kehadiran saya di tempat ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka safari dakwah yang dipelopori oleh dua lembaga. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah FKPMI, Forum Komunikasi Pengusaha Muda Indonesia, yang diketuai oleh Ustadz Azrul Hussein, ada di sebelah kanan saya juga, serta Sisisa, Siantar Simalungun Satu Rasa, di mana ketuanya adalah Ustadz Mufti Gunawan Siregar dari Siantar. Bapak dan Ibu sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh umat Islam sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pasti dan yakin, sama kita tahu dan sama kita ketahui, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keagungan. Apa gerangan? Tidak lain dan tidak bukan dengan diberikannya bulan suci Ramadan yang mulia. Jawab yang kompak Ustaz, mau tanya, betul atau betul? Assalamualaikum. Masih hidup? Suara Ustaz jelas? Kedengeran? Alhamdulillah. Di mana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bulan suci Ramadan. Betul tidak? Apa gerangan bulan Ramadan? Adalah bulan yang di dalamnya begitu banyak kelebihan, keutamaan, berlipat-lipat daripada pahala. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib telah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.
Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan bulan suci Ramadan yang mulia ini, ternyata ada manusia-manusia yang mereka tidak mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan. Jangankan keutamaan bulan suci Ramadan, ampunannya dari Allah pun mereka tidak mendapatkan. Jadi jangankan pahala, ganjaran, kelebihan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala mereka tidak dapatkan. Kalau ampunan saja mereka tidak dapatkan, jangan tanya lagi apakah rahmat Allah ada pada diri mereka, maka jawabannya tentu tidak. Pertanyaannya adalah, Ustaz, siapakah orang-orang yang termasuk kelompok tersebut? Perhatikan baik-baik. Tidak lain dan tidak bukan yang pertama adalah mereka orang-orang yang masuk bulan suci Ramadan akan tetapi membangkang kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya tidak mempunyai ridho terhadapnya, maka jangan pernah berharap yang namanya Ramadan akan memberikan dampak kepada orang tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Karena yang namanya kedua orang tua, diperhatikan yang masih kedua orang tua, masih punya, masih lengkap, apalagi khususnya amat sangat diperhatikan. Jangan sampai kemudian membuat kedua orang tua kita mempunyai rasa sakit hati kepada kita. Karena betapa hebat pun ibadah kita kepada Allah, kalau kedua orang tua kita tidak ridho kepada kita, maka Allah tidak akan pernah memberikan kemuliaan kepadanya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Pak, pernah dengar nggak kisah Al-Qamah? Assalamualaikum. Pernah dengar kisah Al-Qamah? Iya apa enggak? Itu aja jawabannya. Udah. Itu Al-Qamah kira-kira Quran apa? Al-Qamah itu sahabat Nabi. Yang namanya sahabat Nabi, Ustaz mau tanya, melihat Nabi langsung apa? Assalamualaikum. Lu pada lemes atau gimana sih? Mau lanjut atau enggak? Lanjut atau enggak? Ustaz tanya, jawab yang kompak. Al-Qamah sahabat Nabi atau bukan? Hidupnya pada zaman Nabi atau bukan? Betul? Berarti melihat Nabi langsung atau bukan? Yang namanya melihat Nabi secara langsung itu anugerah, bukan? Betul? Ini kita semua yang ada di sini beriman sama Nabi besar Muhammad SAW, pernah lihat Nabi? Mimpi pun? Belum. Betul? Tapi kita ini bisa lebih mulia daripada Al-Qamah. Kenapa? Al-Qamah mempunyai anugerah dari Allah, bisa melihat Nabi besar Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Al-Qamah di dalam membantu. Sholatnya berjamaah kalau Nabi ada di belakang Nabi besar Muhammad SAW, ibadahnya bagus secara tapi matinya nggak bisa ngeluarin dari lisannya dua kalimat syahadat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Gerakan apa yang terjadi sampai-sampai sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasul, ini Al-Qamah lagi sakaratul maut, lagi nazar. Tahu nazar? Ngos-ngosan, pengen dicabut nyawanya itu dari seseorang, namanya nazar. Tapi nggak bisa-bisa ya Rasul, mulutnya nggak bisa ngomong apa-apa.
Nabi biar kata manusia, biar kata Nabi, biar kata Rasul, tetap juga manusia, ada bingung. Ini kenapa kalau bisa begini kan? Padahal orangnya rajin ibadah, padahal orangnya berjihad di jalan Allah, tapi kalau Allah Ta'ala bikin susah dia, pasti ada persoalan. Dan persoalan yang begini nggak lain kayak bukan, pasti ada sangkut pautnya antara dia dengan orang tuanya. Akhirnya nanti dulu ini Alkomah masih punya ibu satu-satunya. Coba tolong kamu tanya ada apa gerangan Alkomah persoalannya dengan ibunda yang tercinta. Akhirnya ditanya Bapak Ibu, dan ternyata subhanallah ketika ditanya sama sahabat, ibunya sakit hati kepada Alkomah hanya gara-gara sikap Alkomah yang berubah. Assalamualaikum. Apa dosa hati-hati ini yang buat orang laki masih punya emak ya? Ibunya cerita, Alkomah ini sebelum dia menikah, sayangnya sama saya selalu ibunya luar biasa. Tidak ada perempuan yang dia cintai, yang dia sayangi melebihi saya. Tapi pada saat Alkomah sudah mendapatkan jodohnya, dia sudah menikah, maka rasa cinta dan kasih sayang serta perhatian dari Alkomah berubah. Dia lebih sayang istri ketimbang daripada saya sebagai ibunya. Oh, ya Allah. Bu, Assalamualaikum. Itu ibunya Alkomah kira-kira perasaannya sama nggak kayak ini? Bu, Mas Ido, kalau ibu punya anak, terus anak ibu lebih sayang sama mantu, ibu cemburu apa enggak? Woi, cemburu apa enggak? Berarti sama kan? Bapak kalau punya anak, anaknya gak ada perhatian sama bapak, kira-kira kecewa apa enggak? Betul? Berlawan belum? Kalau anak zaman sekarang pakai lawan, Alkomah kagak lawan, cuma sikapnya doang beda. Tuh, ya. Sampai-sampai suatu saat yang bikin ibunya sakit hati, ya. Alkomah ceritanya beli baju, beli apa pak? Bajunya bagus, dia beli ibunya. Tuh bayang, masih dibeli apa lagi? Assalamualaikum. Masih dibeli apa lagi? Berarti masih perhatian apa lagi? Masih ada perhatian dulu. Tahu-tahu saudara datangnya Alkomah, mak, ini Komah beliin buat emak baju, ini emak bajunya. Ini baru timbang nih, baru aja deh, ibunya nih selesai kesel sama dia, terus kemudian datang baju jadi seneng lagi ke orang tua baru. Akhirnya tuh baju yang tinggal jama Alkomah dipakai di depan kaca, dilihatin tuh. Ih, cakep banget baju yang dikasih sama Alkomah anak saya. Ternyata anak saya masih perhatian sama saya. Baru aja timbang girang, orang sini tahu nggak timbang? Baru aja girang, baru aja gembira, Alkomah masuk lagi ke kamar ibunya. Dia bilang, maaf, itu baju yang emak pakai bukan punya emak, ketuker. Ketukar sama siapa? Ketukar sama punya istri saya. Jadi yang emak pakai itu punya istri saya. Yang punya emak ini pada saat dibuka sama emak dia, bajunya lebih jelek dan enggak bagus ketimbang yang dikasih sama mantunya. Ustaz modalnya kira-kira ngambek lagi apa enggak? Marah lagi apa enggak? Betul. Merajuk lagi apa enggak? Jangan-jangan itu bukan sakit hati kesel sampai pada akhirnya Alkomah sampai dia punya waktu kematian. Lalu kemudian ibunya bilang,
Setelah sahabat balik laporan, ya Rasul, itu ibunya Alqamah kagak mau maafin Alqamah. Oh begitu? Ya. Kalau ibunya nggak mau maafin Alqamah, Alqamah nggak bisa begini terus. Karena kondisinya emang begini terus. Nggak bakalan dia bisa mati dengan enak dan tenang. Kalau misalkan ibunya kagak maafin dia, maka satu-satunya jalan Alqamah harus dibakar sampai pada akhirnya dia selesai sakaratul maut. Jadi sekarang balik lagi ke rumah ibunya, bilang sama ibunya, kalau ibunya enggak maafin juga, maka Alqamah akan kita bakar. Kembaliklah si sahabat tadi datang ke tempat ibunya Alqamah, lalu kemudian berkata kepada ibundanya, ibu, Rasulullah kirim salam. Kalau ibu tidak mau maafin Alqamah, maka terpaksa Alqamah jenazahnya akan kami bakar, karena Alqamah tidak akan mampu mengeluarkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena ibu belum ridho terhadap Alqamah. Sedangkan Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Jadi kalau misalkan ibu nggak ridho, nggak bakal Allah juga memberikan ridho kepada Alqamah. Sehebat apapun Alqamah beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu. Akhirnya ibunya masih mikir, lama-lama mikir, akhirnya ditinggal sama sahabat lupa. Udah dah, mungkin ibunya Alqamah emang masih berat, yuk kita pulang laporan dengan Nabi. Setelah laporan sama Nabi, ibunya juga belum datang, disediain kayu bakar, persiapkan segala sesuatunya untuk membakar daripada jenazah Alqamah. Akhirnya pada saat beliau selesai merapikan daripada kayu bakar untuk Alqamah, sesaat mau dibakar, ibunya berlari ke jenazah Alqamah, lalu kemudian menangis seraya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan engkau bakar anakku wahai Rasul, sungguh aku telah memaafkan Alqamah. Ketika ibundanya mengatakan sedemikian rupa, mulut Alqamah yang tadinya terkunci pada saat itu mampu dengan mudah keluar dari lisannya, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Akhirnya Alqamah mati baru bisa dalam keadaan husnul alhamdulillah. Ustaz mau tanya, kira-kira kisah Alqamah ada pelajarannya atau enggak? Ada pelajarannya atau enggak? Berharga atau tidak? Apa pelajaran yang bisa diambil? Sehebat apapun orang ahli ibadah, kalau ibu bapaknya enggak ridho dengan dia, jangan harap masuk surga. Jangankan masuk surga, bau surga enggak bakal kecium. Betul atau betul? Benar atau benar? Di satu sisi yang namanya orang tua sekesel-kesel, semarah-marah kepada anaknya, pasti ada hatinya yang kembali terbuka. Betul tidak? Di satu sisi pelajaran buat anak, jangan sampai buat kecewa orang tua, khususnya orang tua perempuan. Sebab orang tua perempuan, bapak dan ibu, khususnya di kita orang laki, jangan pernah kita percaya diri kalau apa yang sudah kita berikan kepada yang namanya orang tua kita mampu membalas apa yang telah diberikan orang tua kepada kita. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Paham atau paham? Jelas atau jelas? Kita orang kaya kita, sok kaya itu, harta kita berlimpah. Terus segala apa yang ada pada diri kita, harta kita, punya kita, dikasih sama orang tua kita. Apakah kamu dari ibu sudah mencukupi membalas jasa kedua orang tua kita, khususnya di dunia ibu? Demi Allah, itu tidak akan pernah mampu terbalas. Walaupun orang tua kami tidak ada, betul. Bu, orang tua minta kemewahan sama anaknya. Yang orang tua minta apa? Bahagiain dia, jangan sakitin dia, betul. Gambaran Nabi bersama Muhammad SAW di padu luar biasa. Perbandingan. Balasan kita terhadap orang tua apakah mampu terbalas atau tidak? Bapak nih, saya, bapak jamaah, gendong ibu saya, ibu kita dari Sumatera Utara. Daerah mana nih? Timur Leste, Klaten, sampai ke Mekah. Gendong. Terus bapak sama ibu puterin Ka'bah, puterin Ka'bah. Terus kemudian sa'i. Terus kemudian ke Arafah. Balik lagi ke negeri kita. Ngegendong, bukan pakai pesawat, bukan. Ngegendong. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah, sudahkah saya mampu membalas daripada jasa orang tua saya? Kata Nabi, kalau ente seperti itu dong, ngegendong dari negeri ente ke Mekah, balik lagi ke negeri ente, gendong sama ente, tidaklah mampu membalas satu kebenaran di kala orang tuamu sedang melahirkanmu. Assalamualaikum. Orang sini tahu ketenangan nggak? Oh, tahu ngeden nggak ngeden? Ngeden tahu nggak? Nggak tahu. Ngeden tuh lagi lahirin kita nih, maksudnya nih. Oh, ngeden namanya Pak. Apa yang orang bilang? Yang gitulah pokoknya kira-kira ya. Orang Jakarta bilangnya kan ngeden. Jadi satu itu aja bolak-balik kita bawa emak kita dari negeri kita ke Mekah lain-lain, nggak bakal bisa lepas jasa daripada orang tua kita. Subhan. Dan balasan bagi orang-orang yang mampu membahagiakan daripada kedua orang tuanya. Contohnya seperti seorang bukan sahabat beliau. Beliau gak pernah lihat Nabi, tapi pengen lihat Nabi, hidupnya di zaman Nabi. Makanya masuk dia itu masuk kelompok para tabi'in. Kan kalau sahabat tuh ya, Bu, sahabat melihat Nabi langsung. Kalau tabi'in itu gak melihat Nabi, tapi melihat para sahabat. Ada namanya orang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, udah pernah dengar juga tuh? Pernah ya? Uwais Al-Qarni ini nggak lihat Nabi, tapi saking cintanya sama Nabi, dia pengen ngelihat Nabi bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya jauh. Lalu kemudian dia punya orang tua satu-satunya. Orang tua ini pengen banget pergi haji. Modelnya bersama. Tapi Uwais Al-Qarni nggak punya duit, bukan orang kaya. Gimana caranya dia bisa pergiin haji orang tuanya? Walhasil bapak dan ibu, apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni latihan bawa apa? Latihan bawa domba kecil dari rumahnya menuju ke bukit. Pulang balik dia bawa, dia gendong. Sampai berbulan-bulan tetangganya pada melihat ini Uwais udah gila nih. Itu yang namanya anak domba dibawa-bawa berbulan-bulan pulang balik dari rumahnya ke bukit. Sampai sekarang tuh anak domba
ibunya pergi ke Mekah untuk perjalanan pergi haji. Dia menyalahkan, dia punya duit, tapi maknya bilang, wahai Uwais, tidak ada lagi keinginan emak satu-satunya di alam dunia ini kecuali emak mau pergi haji. Bagaimana caranya, wahai Uwais? Uwais pikirin supaya emaknya bisa pergi haji, bisa mengirani emaknya, bisa mengembirakan kepada ibunda yang tercinta. Sambil dia juga berpikir kalau dia pergi haji, nanti dia bisa ketemu dengan besar Muhammad SAW. Di satu sisi dia bawa emaknya satu-satunya sudah. Akhirnya benar diangkat oleh Uwais Al-Qarni dari kampungnya ke negeri Mekah. Satu saat dia izin sama emaknya di Uwais Al-Qarni, mak boleh nggak saya minta redhonya ninggalin sebentar, saya mau ketemu Nabi Muhammad, Nabi saya tercinta. Ada emaknya pergilah, tapi jangan lama-lama, ninggalin emak. Akhirat itu jalan Pak, akhirat itu jalan bro. Pada saat di tempat Nabi Muhammad kebetulan tidak ada. Nabi Muhammad lagi jalan perang kalau nggak salah. Kalau mau ketemu Nabi itu uang besok, sedangkan emaknya lagi dia tinggal. Di satu sisi dia pengen ketemu sama baginda Rasul, di satu sisi ada orang tuanya yang harus dia jaga. Akhirnya dengan berat hati kemauan untuk berjumpa kepada Rasulullah dia tanggalkan demi untuk menjaga daripada orang tuanya tercinta. Balik lagi saudara, lalu pada akhirnya dibawa emaknya ke depan Ka'bah. Di depan Ka'bah Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah, ya Allah rahmati ibu saya, ya Allah ampunkan ibu saya, ya Allah berikan ridha terhadap ibu saya. Ibunya ada yang didoain sama Uwais Al-Qarni, sampai ibunya di belakang dia itu nanya, nah kamu dari tadi ibu dengar doa itu terus ada buat ibu, kapan doamu buat engkau wahai anakku tercinta? Dengan penuh keyakinan Uwais Al-Qarni berkata apa? Wahai ibu tercinta, kalau aku mendoakan dirimu, itu sudah cukup buat dirimu. Karena pasti aku akan mendapat berkah darimu, dan engkau pasti akan meridhoiku. Karena Allah akan ridho terhadap seorang hamba manakala orang tuanya juga ridho. Subhanallah. Terdengar oleh Allah, disampaikan kepada Jibril, lalu diceritakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah jumpa, tapi Uwais Al-Qarni terkenal di langit dan di bumi. Sampai Nabi Muhammad berkata di hadapan sahabat, kalian berjumpa dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, wahai para sahabatku, maka mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Nabi ini tidak yakin, tapi Allah yang ngabarin kepada Nabi besar Muhammad SAW tentang bagaimana hamba Allah yang bernama Uwais Al-Qarni. Seperti kata besar Muhammad SAW, meninggal dari Muhammad SAW, Uwais Al-Qarni tidak lihat. Lalu kemudian pesan itu teringat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu dicarilah pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, seseorang yang begitu warok dan sederhana, tawadhu dan orang yang miskin, tapi dicari oleh seorang presiden, seorang Amirul Mukminin yang bernama Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mencari dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan pada akhirnya saudara, orang pada berkata, wahai Amirul Mukminin, orang yang kau sebutkan itu kayaknya tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Orang kecil, orang lama, orang miskin, dia adalah seorang pemuda yang hanya mempunyai seorang ibu yang papa. Kemudian Nabi besar kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, itulah yang aku cari. Pada saat kemudian dicari dan ditemui oleh Sayyidina Umar bin Khattab, engkaukah yang diceritakan oleh baginda Nabi? Siapa nama ibu? Bagaimana cerita dan kisahmu? Apakah benar engkau membawa ibu kamu datang ke sana dan engkau pernah mau berjumpa dengan Rasulullah, lalu engkau tidak jadikan yang
tahu dan siapa engkau? Aku adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar itu aku dapatkan dari Rasulullah, dan Rasulullah mendapatkan dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sifat dan ketaatanmu kepada ibundamu tercinta. Subhanallah. Maka jangan main-main sama ibu sama orang tua. Kalau orang tua itu tidak ada rasa, hati-hati dengan orang tua. Jangan pernah gengsi sama orang tua. Kalau orang tua kita marah, samperin, ngomong baik-baik, pelan-pelan, minta maaf, minta ridho. Apalagi orang tua sudah menjelang usia sepuh, kadang-kadang memang suka begitu, ngambek, marah, yang tidak kita tahu kenapa sebabnya. Itulah orang tua. Orang tua itu memang seperti itu. Ujian buat kita. Jangan orang tua marah, malah kita ikut marah. Itu namanya anak agak tahu diri. Kalau orang tua marah, samperin. Orang tua marah, pelih. Orang tua marah, minta maaf. Pasti yang namanya orang tua akan memaafkan daripada anaknya. Betul atau betul? Benar atau benar? Selama orang tua kita tidak memerintahkan kepada kita untuk kufur, untuk ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka cari ridhonya. Disitulah engkau akan melihat dan engkau akan mendapatkan senyum dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kita tahu kalau Allah Subhanahu wa taala tersenyum dalam rangka ridho terhadap kita? Lalu beliau berkata, kalau engkau mau mendapatkan senyum dari Allah, maka berikanlah orang tuamu kebahagiaan sehingga orang tuamu tersenyum padamu. Di saat itulah orang tuamu senyum, Allah pun tersenyum kepada engkau. Subhanallah. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu, ya, apalagi yang daripada kita, jangan sampai orang tua kita ini yang kedua. Banyakkah anak zaman sekarang udah nikah sikapnya kayak alkoma? Assalamualaikum. Banyak apa enggak? Lebih sayang istri ketimbang orang tua, ada apa enggak? Banyak kan ini. Ada orang yang di sini. Surganya orang laki-laki gimana? Lego. Surganya orang laki-laki gimana? Di ibu. Betul apa betul? Surganya orang perempuan gimana? Nah, yang terbalik deh ya. Surganya orang laki pada ibu. Jangan ibunya minta duit, nah ibu kayaknya duitnya kurang, minta duit dong nah. Ini si anak laki pakai ngomong, Bu, ntar ya Bu, saya bilang dulu sama istri saya. Ntar kalau istri saya bilang iya masih ada duit, baru saya kasih ibu. Saya mau tanya, ini anak durhaka apa enggak? Jawab dong, anak durhaka apa enggak? Anak bodoh atau enggak? Tuh, buat aja tahu bodoh kan? Jadi kalau orang tua minta duit, orang perempuan nggak perlu tahu. Misalnya kita jadi anak deh, orang tua kita butuh duit, terus kemudian di rumah kita punya bini kita nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Walaupun lebih bagus kasih tahu. Begitu. Sebab kadang-kadang ada emang si perempuan istri, giliran dia ngasih suaminya mertuanya, mukanya manul. Tahu manul kok? Bang, maaf
mama tua gitu ya. Mau ngapain kau ke mama kau? Awal tua, buat apa kau yang jual rumah kau? Di sini ada kurang. Udah nggak ada jalan rumah kau itu. Kami dulu istrimu ini. Ada yang model ini. Begitu. Asalnya ada gitu. Ada pak? Anaknya siapa? Mantu siapa? Itu kalau ada mantu kayak begitu, mantu gila boy. Mantu gila. Mantu itu mesti sayang sama mertua, itulah. Tapi mertua sudah mesti sayang sama anak, sama mantu. Dua-duanya mertua yang sadar diri, mantu yang juga harus taat kepada mertua. Anak laki-laki yang jangan takut sama istri, harus lebih takut kepada kedua orang tuanya, khususnya adalah ibundanya tercinta. Paham atau paham? Jelas penjelas? Yang kita mengerti sebagai penutup. Kalau selama-lama udah dimusik dulu, ya. Udah gitu nih anak-anak pada berisik bener ya. Ustaz konsentrasinya ada kurang. Dari tadi dinungguin, dari kapan kemarin itu mau ditanda tangani, buku katanya belum juga. Jadi kan kemarin itu cuma tanda tangan doang gitu ya. Kalau udah tanda tangan, udah puas dah gitu ya. Bisa laporan. Tapi mudah-mudahan kita doain anak-anak kita jadi anak yang soleh, amin. Ya Allah, jadi penerus ulama yang istiqomah, amin. Ya Allah, yang cinta sama ulama, amin. Ya Allah, kita yang menjadi ulama, betul-betul. Kan ada yang mengatakan orang yang punya Islam kaya tapi menjadi ulama, ada. Banyak kami dikit. Ada seorang yang lagi kena batu Pak. Iya. Ada yang kena batu ini bapak-bapak yang melihat wafat loh. Udah dapat video ya. Ya, ada orang lagi ngata-ngatain ulama nampak kenapa ini dikebukin. Bagi demo di keranjang namun tidak semana lahir. Siapa yang paling berubah? Oh, ada mandu kan bapak benar saya. Saudara-saudara, muslimlah, muslim ambillah. Ambil dia pernah bilang katanya, kalau ambil berizin yang penuh, maka azab kamu dibikin. Kalau kamu berizin tidak boleh sih dan mengirimkannya, maka azab saya sekarang doain kontan dibayar Allah Ta'ala. Iya, dikebukin na'udzubillah ini sampai Allah yang terbuka betul-betul dihinakan oleh Allah Subhanahu, terjawablah doanya sendiri dan Allah kabulkan pas di bulan suci. Alhamdulillah. Udah jelas belum? Paham belum Pak? Alhamdulillah. Yang terakhir sebagai penutup, jangankan Pak buat yang namanya ibu, buat orang tua laki alias bapak itu, ada anak pernah cerita sama Nabi pernah cerita sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya punya suami, saya punya berapa? Saya kan bernikah, tapi bentar-bentar bapak saya kalau masuk ke rumah saya main nyolong. Orang ini kan nyolong apa itu nyolong? Masuk aja ya pada bilang namanya nyolong, orang Jakarta bilang ini. Terus duit saya diambil sama siapa? Sama bapak saya ya Rasul. Bapak saya ini nggak pengertian, ngerti kayak namanya anak yang punya istri,
bener ya anak kita, tapi dalam selama tidak keluar dari syariat ajaran agama Alhamdulillah. Hari-hari kalau bertobat kira-kira jelas atau belum? Paham atau belum? Alhamdulillah Rabbil. Sekali lagi kalau misalkan sudah jelas berpaham, berarti ceramahnya cukup sampai di sini. Insya itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz minta maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga rezeki yang telah diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sama kita akan kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal ya Rabbul sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hamdina billah wa ta'ala wa man syara'a fi ridha wa la tuwajjina wa la siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amrana wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya rabbal alamin wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nus'aluka wa na'udzu wa naquma kama la ilaha rabbana dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad